lebih bermakna. Karena kalau kita lihat perjalanan dari DPD di Jawa Barat ini, kita tahu ada beberapa puncak kejadian demam berdarah ya di Jawa Barat. Yang terakhir itu sebagai puncak 5 tahunan, kita menyebutnya siklus 5 tahunan, itu tahun 2019. Kita lihat di periode yang sama dari Januari sampai dengan awal Maret itu sudah terjadi kematian 49 ya, di 2019. Kemudian juga kasusnya sendiri lebih dari 25.000 kasus demam berdarah. Sementara tahun 2020 ini sudah terjadi lebih dari 4.000 kasus demam berdarah dengan kematian untuk Jawa Barat saja itu sekitar 15 orang. Dan tadi malam saya lihat di televisi ya, karena saya belum menerima laporan resmi, itu ada 1 orang lagi meninggal akibat demam berdarah di Kota Bogor. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang memprihatinkan, harus segera kita atasi secara bersama-sama. Karena kita tahu sumber penularan adalah nyamuk, maka kita harus memberantas nyamuk ini. Di mana kita memulai memberantas nyamuk adalah di rumah tangga kita, artinya di sekeliling rumah kita. Itulah kenapa nama gerakan ini satu rumah satu jumantik, karena kita berkeinginan sebenarnya tidak perlu dilatih, karena jumantik itu tidak perlu dilatih, cukup modalnya itu senter, ya kan? Pakai senter aja, lihat tempat-tempat yang ada penampungan air tadi, misalnya di pas bunga, kemudian di selokan, di tempat-tempat penampungan air, di talang air yang seperti itu dilihat kalau ada jentik-jentik segera sampaikan atau dipoto, dilaporkan ke kader kesehatan atau kepada puskesmas. Nanti puskesmas akan melihat, menilai apakah memang diperlukan tadi penaburan abate ataukah cukup dengan melakukan pengurasan, ya kan? Atau mungkin karena ini airnya diperlukan Pak, oke kita kasih abate kemudian ditutup dan seterusnya gitu. Kalau tadi penyebabnya ada di tempat-tempat sampah, tentunya ya harus dibuang sampahnya itu ke tempat yang seharusnya. Karena istilahnya itu mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sampah juga bisa menjadi media untuk tempat bersarangnya nyamuk. Ya. Kemudian Pak, sebenarnya melibatkan berapa orang nih dan siapa saja di kader jumantik ini? Apakah ada Karang Taruna atau mungkin elemen masyarakat lainnya Pak? Jadi kalau selama ini mungkin itu baru terbatas di kader ya, di kader posyandu, kader kesehatan lingkungan, kader tanggap bencana ya, kalau dari dinas sosial, kemudian dari yang lain-lain. Tapi nanti ke depan memang yang paling efektif itu sebenarnya adalah bukan memanfaatkan, tapi memberdayakan anak sekolah. Ya, karena anak sekolah ini jumlahnya luar biasa, dan anak-anak sekolah mereka itu ada yang kita kenal dengan celoteh anak. Kalau anak sudah bercerita, itu siapapun pasti mendengar gitu ya. Kalau saya ini didengar karena saya kebetulan jadi narasumber. Tapi kalau keseharian yang paling didengar itu sebenarnya anak-anak gitu ya. Jadi mereka tentunya akan lebih memberikan multiplier effect kepada keluarga, terutama betapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan di lingkungan, termasuk juga menjaga jangan sampai ada jentik nyamuk pada tempat-tempat yang bisa menampung air. Memang dimulai dari lingkungan sendiri dulu ya Pak ya, Betul. Kemudian baru bisa saling menyebarkan informasi, edukasi kepada orang sekitar lebih dahulu ya Pak ya. Dan Bapak dipersilakan untuk menyampaikan apa terlebih dahulu. Iya. Jadi untuk data-data yang ada di kita ya, saya mau izin untuk melihat karena kebetulan datanya cukup banyak ini ya, di beberapa daerah. Ya, Pak, ya. Ini kelihatan rumit sekali ini, kalau pelajaran ini bisa berapa jam. Baik. Jadi untuk di Jawa Barat ya, ini kita memiliki beberapa daerah. Jadi kita kategorikan merah, kuning, hijau, kayak lampu lalu lintas gitu ya. Kalau yang merah itu berarti kasusnya memang banyak sekali. Kemudian yang kuning itu diantaranya, dan yang hijau itu bisa dikatakan aman. Saat ini daerah yang merah itu mulai dari Kota Depok, kemudian Bogor, ya, kemudian Kota Bogor juga, kemudian Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, kemudian juga Cirebon, Kota Cirebon, terus Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar, ya bukan, ya Ciamis dan Kota Tasikmalaya, ya. Sementara yang kuning itu mulai dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang,
Purwakarta, Bandung Barat, Kota Cimahi, Cianjur, kemudian juga Kabupaten Bandung, Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Subang, Kuningan, dan Kota Banjar. Nah, sementara yang hijau itu hanya 2, yaitu mohon maaf tadi itu yang satunya itu adalah Kota Cirebon yang hijau, dan yang satunya lagi adalah Kabupaten Pangandaran. Jadi hanya 2 daerah yang bisa dikatakan rendah kejadian kasus DBD-nya, dan bahkan tidak ada kematian juga. Kalau yang lain itu yang merah itu ada kematian, ya. Misalnya ada yang 1, ada yang 2, ya. Kemudian juga yang ini yang paling tinggi itu kematiannya 3, ya, yaitu di Kabupaten Ciamis. Jadi itu yang masih menjadi perhatian buat kita semua. Dan secara nasional memang Jawa Barat ini bukan 5 besar, tapi nomor 1. Ya, kenapa? Karena kematiannya kita 15, sementara yang nomor 2 itu kalau nggak salah NTB, ya. NTB itu 14, jadi kita selisih 1. Tapi kalau sekarang mungkin jadi selisih 2 karena kita jadi 16. Gitu ya. Jadi, tapi ini saya sampaikan bahwa karena Jawa Barat provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, ya, tapi tentu saja kalau kita semuanya berupaya, insya Allah biarpun penduduknya jauh lebih banyak pun tetap akan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Untuk Pak Gus,